wabarakatuh, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Kembali lagi setiap jam 3 sore kita berkombur ya, bercerita tentang tema-tema yang hot pada hari ini. Hari ini saya ditemani oleh host yang mungkin ditunggu-tunggu para pemirsa, jarang muncul sekarang ya kan. Siapa di sana? Dia sendirian aja nampaknya di sana ya. Gak ada kawannya hari ini. Gak ada temennya hari ini ya. Silakan Widya. Iya, hari ini kita ketemu lagi ya di Markombur dan tentunya dengan topik yang berbeda yang selalu menarik untuk kita bahas, apalagi saat ini memang terkait dengan pendidikan ya Bang. Ini memang patut untuk terus kita obrolin gitu, apalagi di Markombur. Gak bosan ya Bang ya dengan topik ini ya Bang? Enggak, ini ya? tentang Merdeka Belajar. Apalagi Jadi, Bang Putra juga sebagai seorang guru kan? Iya, guru apa? Guru pencaksilat gitu ya. Tahu aja Guru ya kan. kecantikan mungkin. Nah, hari ini temanya wujud kurikulum Merdeka Belajar. Iya. Di samping Abang ini Wid, sudah ada hadir seorang narasumber, ibu kita. Tapi kalau panggil ibu tua kali nampaknya ya kan. Kayaknya nggak usah ya, Iya, Bang. kayaknya opung kita lebih tua lagi. Ibu Minnadiati SPD MPD. Waduh. Nadiani SPD. Oh, salah ini. Panggilannya aja kalau gitu ya Panggilannya Bang aja. ya? Minna. 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 Oh, Oke. saya Mini. Minna dan Mini gitu ya. Saya dengar kalau gitu. Sehat, Bu? Sehat. Alhamdulillah. Manggil apa nih abang, bapak? Panggil Om aja mungkin, Lay aja. Panggil abang aja lah. Sekalian aja becak Bang, ini kita ke TVRI berapa gitu ya kan. Mungkin nanti habis ini ya pulang ya. Iya. Bentar ya. Jadi kakak sebagai Wakasek SMA Negeri 11. Oh, Tembung ya. Tembung. Oh, Iya. jauh SMA perjalanan. 11 Medan Tembung. Medan Tembung ya, nampaknya perjalanan jauh, Jauh. melewati macet ya kan. Ya macet di apa namanya di Simpang 4 itu. Macet ya selalu ya. Alhamdulillah. Nggak mendaki gunung melewati lembah berarti. Iya. Nah, kita bahas tentang Merdeka Belajar. Nah, ini Kak ya kan, Merdeka Belajar. Coba dulu Kakak sampaikan sama pemirsa di rumah ini. Merdeka Belajar ini sebenarnya artinya cemana nih ya kan? Iya, Karena kan merdeka pemirsa, gimana ya, Bang? kadang-kadang kan pikir mereka ini ada yang pikir Merdeka Belajar artinya Nggak belajar lagi. merdeka gitu, nggak usah Merdeka, belajar. nggak usah belajar gitu. lagi gitu ya. Kalau menurut kita di kurikulum mungkin sekarang ini yang untuk SMA lah ya kan Kak ya. Bagaimana tentang Merdeka Belajar ini Kak? Silakan. Baik, terima kasih. Ini versi saya, kurikulum merdeka gitu kan. Jadi kita sebagai guru di sini, kalau katanya merdeka itu bukan membiarkan siswa itu merdeka mencak-mencak, bukan seperti itu. Tapi merdeka kita berpihak kepada murid. Jadi misalnya, kalau kita membuat tugas, kita lihat dulu si anak ini kemampuannya di mana. Nah, jadi guru ini menuntun si anak untuk menyelesaikan atau menyelesaikan tugas yang disediakan, tapi tidak dengan pemaksaan. Jadi misalnya kita berhubung saya guru olahraga nih contoh. Jadi saya memaksa ada kurikulum tentang senam lantai. Nah, ketika siswa ini tidak bisa melakukan split, nah dia mau merubah dengan tugas yang lain. Boleh. Jadi berdasarkan kemampuan mereka, tapi guru menuntun dan membimbing mereka sampai batas kemampuan mereka itu di mana gitu loh. Jadi tidak ada pemaksaan dari si guru untuk harus bisa seperti ini. Jadi bukan kemauan guru lagi. Kita tengok dulu kemampuan si anak ini, ternyata anak ini memiliki kemampuan berbeda-beda. Jadi di kurikulum merdeka ini kita harus bisa melihat ini anak ini apakah dia visual, non visual, kinestetik atau auditori. Apakah dia lebih ke keterampilannya, lebih ke visualnya, lebih ke apa penjelasannya gitu. Jadi kalau memang dia tidak sanggup untuk praktek, kita harus cari yang lain. Alternatif lain. Alternatif lain. Yang hampir gitu. sama dengan itu Tapi ya. tidak meninggalkan konten atau materi kita gitu. Jadi di sini di kurikulum merdeka ini dituntut guru itu memang harus kreatif, inovatif gitu. Supaya muridnya juga bisa semakin berkreasi gitu, Mbak. Jadi merdeka itu tidak membiarkan siswa kesana sini, tapi harus memang menuntun si siswa supaya menemukan jati diri dia itu kemana gitu. Menemukan jati diri. Iya, Menemukan jati kemampuan. diri ya, kemampuan dia ya. Iya, Ini nggak ada lagi menuntun. berarti ya yang tidak ada pemaksaan salah, lagi. nggak ada pemaksaan. Tapi memang harus sesuai dengan capaian pembelajaran itu harus memang kita sesuaikan gitu. Iya, betul. Baik. Jadi kalau dengan Merdeka Belajar ini artinya pemirsa bukan tidak belajar sama sekali, tapi ya memang harus Dituntun, dicari, ya. cari apa yang menjadi bakat si anak, Iya, sesuai minatnya jati juga, dirinya. Jadi kalau misalnya dia olahraganya nggak bisa tadi senam lantai, ya kan? Kan nggak mungkin kita paksa Iya. gitu. Pernah suatu kejadian cerita nih real, cerita nyata, boleh Bang? Boleh. Gak apa-apa Kak, gak ada masalah. Kakak terus kebun boleh juga. Oh tapi sebentar, kita
sudah kedatangan narasumber kita, ya kan? Mari kita sambut, iya kan? Yang ditunggu-tunggu. Bang Mardimpu Sihombing ya. Iya, selamat Horas, sore, Horas, Bang. silakan. Iya, Horas ya. Jual-jual. Sehat Bang ya? Perjalanan jauh ya berarti ya. Iya, jauh. Jauhnya dari mana Gunung dia dulu ini. tapi? Mendaki gunung. Gunung, iya. Oh, jauh. Sama-sama dari SMA Negeri 11 juga. Enggak beda. Oh, enggak beda. Saya dari SMA Santa Maria Medan. Oh iya sama oh ya dekatnya kalau itu. Jangan dimarahin lah Bang, baru sampai sesak napas. Bukan dimarahin. Iya. Nah, kita lanjutkan dulu kata Oke, siap, Bang kita Putra. ini. Biar Bang boleh sambil minum, Bang. Boleh, siap. Bunganya juga dimakan. lanjut Kak. Gimana Jadi nih? kilas balik cerita dulu ketika saya ngajar ada tuntutan memang harus anak bisa gerakan split. Nah, pada saat anak itu tidak bisa pas pengambilan nilai, anak itu terjadi cedera. Ternyata setelah diteliti, anak ini memang nggak mampu mungkin, cuman karena dia takut tidak tercapai nilai itu, terjadi kecelakaan. Jadi tulang punggung sama tulang pinggangnya bergeser. Seminggu anak itu tidak bisa jalan. Jadi saya bertanggung jawab sampai selesailah masa perobatan itu memang mengeluarkan biaya ya sampai mau hampir operasi. Padahal dalam hati saya gini, hanya split tapi kok seperti tabrakan kecelakaannya itu gitu loh. Iya. Jadi setelah ini proses pembelajaran berdiferensiasi ini kan ada di kurikulum Merdeka ini kan, pembelajaran berdiferensiasi. Kita memahami ternyata siswa itu memiliki kemampuan dan berbeda-beda gitu. Jadi tidak ada pemaksaan di situ. Jadi situ seandainya dulu saya mengikuti ini mungkin tidak terjadi seperti itu. Tapi ya karena dulu tuntutannya harus tercapai. Berarti tepatlah Bapak Jokowi memilih Bapak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan gitu ya kan. Merdeka belajar. Tapi Widya jadi penasaran, jadi anak itu minatnya di olahraga mana ya Kak ya? Seni Dia rupanya. sendiri. Oh, dia seni. oke. Ternyata dia minatnya seni rupa. Ternyata bakatnya seni. Oh, Kita saya kalau paksa seni, olahraga kan memang ya kejadian lah seperti yang kemarin itu kecelakaan gitu kan ketika melakukan gerakan olahraga. Padahal saya di depan dia pada saat itu melakukan penilaian, pengambilan nilai. Tapi entah dia mungkin karena takut sama saya juga, saya nggak tahu. Dia nggak bisa balik ketika split, dia nggak bisa balik kakinya itu. Iya, langsung ya. Seperti kecelakaan tabrakan beruntun Iyalah. gitu. Sampai Ya, saya sempat down saat itu ketika jadi guru saya pengen resign gitu. Berarti saya nggak mampu merajuk ini gitu lah ya. Nggak, perempuan loh Bang. Kok seandainya cacat dia seumur hidup, disalahkannya siapa? Pasti gurunya kayak gitu kan. film-film drama itu lah ya kan. Dia dalam hati bicara, ini berkat ibu guruku. Tapi Kebanyakan alhamdulillah nonton sinetron. sembuh gitu dia. Alhamdulillahnya begitulah. Oke, baik. Tanya dulu abang kita ini. Mau kita tanya aja. Tapi katanya tadi udah mau tutup. belum. Silakan. Oke, ini Bang Mardimpu Sihombing Kak sebagai Widya. fasilitator ya Bang Iya, ya? benar, Oke. saya fasilitator. Nah, kalau dari pandangan Bang Mardimpu sendiri melihat kurikulum Merdeka Belajar yang sudah diterapkan saat ini gimana Bang? Iya, kalau saya sendiri ya tadi Kak Mina ini kan bestie saya juga. Oh, bestie. Sama-sama fasilitator juga sebenarnya. Oke. Kan agak sama nih. Oh Gitu gitu. ya. Karena air Rabu. Oh, karena hari Rabu ya. Iya juga ya. Oke, jadi kalau saya Kak Widya, ini Bang Putra banyak ininya, banyak lawaknya ya. Oh, Iya cocok lagi. benar. Cocok ya? Iya, gaskan Oke. terus. Merdeka Bang. Iya merdeka, jangan sudah lewat itu. Oke, jadi Kak Widya, Bang Putra, kalau menurut saya kurikulum Merdeka ini adalah sebuah peluang emas bagi guru. Bukan hanya bagi guru, tetapi bagi juga seluruh aktor pendidikan. Kenapa saya katakan ini adalah peluang emas? Karena sudah waktunya kita semua, orang-orang yang terlibat dalam dunia pendidikan atau aktor-aktor pendidikan, mulai mengubah mindset. Growth mindset. From closed mindset to growth mindset. Gitu ya. Jadi guru sudah waktunya untuk semakin reflektif ya. Berpikir apa sih yang sudah saya lakukan di masa lalu. Kemudian sekarang saya lihat bagaimana. Dan pada akhirnya masa depan mereka seperti apa. Sama seperti Ki Hajar Dewantara mengatakan begini. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Atau Ali bin Ali Thalib ya, Ya, bin sama Thalib, ya, ya. seperti itu ya. Nah, kalau Ki Hajar Dewantara kan konsepnya begini. Berhamba pada anak. Atau dengan istilah lain kita mengenal student center. Jadi tidak lagi teacher center, but student center gitu ya. Jadi ini adalah peluang untuk kita terutama aktor-aktor pendidikan untuk semakin memperbaiki kualitas pendidikan itu. Jadi menurut saya sederhananya kurikulum Merdeka adalah peluang emas untuk semakin memperbaiki nasib pendidikan kita pada saat ini. Jadi sudah banyak ya diceritakan sama Kak Banyak, Mina. sampai melimpah-limpah tadi.
hampir kami geser kursinya jadi. Ternyata tiba-tiba coming from behind ya, dari sampingnya kan. Kayak Jadi udah film-film kelihatan gitu ya. perbaikan pendidikan itu kalau Ya, dari pandangan sudah Bang mulai. Umar Dimpu. Iya, kalau dari sudut pandang saya sebagai seorang guru yang memang setiap hari saya terjun dan menjadi seorang pendidik ya, Bang Putra, Pak Widya ya. Menurut saya memang kita jangan dulu berorientasi pada hasil akhir. Oh, Segala sesuatu melihat proses yang dilakukan. oke. Tapi ketika saya memperhatikan saya kan dari diri dulu nih, diri sendiri dulu saya perhatikan. Saya mau melakukan sebuah perubahan. Sekecil apapun saya lakukan. Karena saya punya prinsip di kurikulum Merdeka ini kita menjadi seorang guru yang reflektif dan juga kolaboratif. Mengapa demikian? Karena saya selalu melihat saya guru, tetapi saya menjadi guru karena murid. Berarti tujuan saya menjadi guru adalah kebahagiaan dan keselamatan murid saya yang setinggi-tingginya. Artinya murid itu juga adalah guru bagi saya. Begitu. Jadi proses itu saya sudah melihat. Apalagi pada saat ini kita terlibat dalam program pendidikan guru penggerak ya. Semakin banyak yang menceburkan diri dalam program ini, tentunya akan semakin kita harapkan ya, harapan kita ya. Mereka juga menunjukkan perubahan yang positif. Lakukanlah hal kecil dengan cinta yang besar tentunya. Ya, jadi sebagai seorang guru saya melihat proses itu dulu nih Bang Putra. Ada perubahan dimulai dari diri guru itu sendiri dulu. Ya, sesungguhnya apapun kurikulumnya, tetapi harus satu hal yang harus dipegang teguh oleh guru adalah bahwa apapun kurikulumnya, yang penting adalah kebahagiaan dan keselamatan murid. Nomor satu dia ya. Prosesnya sudah terjadi. Saya Proses melihat, sudah terjadi. wah dengan kurikulum Merdeka, guru itu semakin kreatif. Bukan berarti guru dulu tidak kreatif, tetapi semakin kesini kompetisi persaingan yang semakin sehat, semakin bagus ditunjukkan oleh guru. Ketika teman kita melakukan inovasi sederhana dalam pembelajaran, misalnya nih, dulu saya paling tidak begitu open terhadap media sosial. Tetapi seperti yang dilakukan oleh Kak Mina tadi, di sekolah dia mempergunakan media sosial. Maka saya coba refleksi. Saya tanya murid, anak-anakku, kamu menggunakan media sosial apa? Ada yang mengatakan TikTok, ada yang mengatakan Instagram, ada yang mengatakan YouTube, dan lain-lain sebagainya. Kemudian saya coba membuka diri begitu ya. Saya patahkan negatif itu yang dipandang masyarakat selama ini. Ada satu platform yang digunakan hanya untuk bergoyang-goyang. Saya mencoba negatif kali negatif sama dengan positif. Platform yang dipandang negatif, pandangan masyarakat yang memandangnya jadi negatif, dan tingkah dari anak muda terkhusus pelajar yang memanfaatkan itu untuk hal yang negatif, saya coba ubah menjadi sarana pembelajaran. Jadi dulu saya pernah berangkat juga ke kementerian gara-gara saya memanfaatkan media sosial. Itu salah satu contoh praktik baik saya disadarkan oleh kurikulum Merdeka. Saya bisa menyampaikan materi pembelajaran, satu tujuan pembelajaran dalam waktu tidak sampai 1 menit dengan menggunakan platform media sosial. Begitu. Jadi menurut saya Dan dilihat oleh siswa-siswa langsung. Iya, jadi siswa itu juga ternyata seperti yang disampaikan Kak Mina tadi ya. Oh, ternyata siswa kita itu punya kemampuan atau minat dan bakat itu tidak hanya di audio, visual, kinestetik, tapi ada juga yang beraneka ragam. Justru disitulah kita semakin sadar ternyata sebenarnya ya kita pun sebagai guru ketika melihat tingkah murid yang beraneka ragam itu ada rasa lelah juga. Tetapi ngapain saya berpikir lelah dan beban? Karena menurut saya kan menjadi guru karena siswa saya ini tadi begitu. Jadi kalau Mbak Widya bertanya begitu seperti itu kepada saya melihat proses itu ada kemajuan menurut saya. Terutama di zaman sekarang dengan kurikulum Merdeka Belajar yang awalnya kita tidak begitu senang untuk menggunakan teknologi untuk memudahkan pembelajaran, kita semakin inovatif nih Bang. Kita semakin mencari berbagai ide, apa yang bisa kita lakukan, jangan lagi conventional teacher. Ya, jadi jangan lagi, kita harus pelan-pelan mengubah itu supaya memang ada capaian yang jelas dalam pendidikan itu. Begitu, Kak Widya. Ternyata yang kita tunggu selama lama tadi ini luar biasa memang ya. Lagi nyiapin jawaban. Oh iya. Tadi belajar dulu di belakang. Belajar dulu di belakang. Sampai kami terdiam aja tadi. Ternyata baru kali ini ada gurunya yang betul-betul pas menyampaikan Merdeka Belajar itu apa ya. Akhirnya TPRI menemukannya gitu ya. Kayak Bang Putra kan udah menemukan minatnya ya. Dulu mungkin disuruh jadi guru matematika. Dulu saya dulu teknik elektro. Teknik elektro ya Bang ya. Jadi guru apa sekarang Bang? Tiba-tiba saya jadi guru bidan pengantin.
Bercanda. Widya didengerin Widya. Kakak ini. Kita tangkap lagi Kak Mina lagi. Ya kan? Kak Mina, jadi kok sekarang nih mereka Kak bisa A, bisa jadikan tukar ke B, tukar ke C. Jadi biasanya ada nggak yang followers dia? Si Anu bisa yang C Bu, kami yang C aja lah gitu. Ada nggak gitu yang mayoritas seperti itu? Ada. Jadi misalnya dia memang contoh bisa dia praktek. Dia tidak bisa praktek tapi dia bisa menjelaskan ini. Ada yang bisa dua-duanya itu memang ada. Jadi kita harus mengelompokkan dulu si anak ini. Diklasifikasi ya? Iya, si anak ini bisanya ketika dia menjelaskan di depan si siswa itu lancar, pandai dia berbahasa, public speakingnya it's okay. Tapi ketika kita suruh praktek dia nggak bisa. Berarti kan memang anak ini mempunyai kelebihan dalam deliver iya, public speakingnya, penyampaiannya. Terus yang disampaikan itu si kawan-kawan itu mengerti. Dibandingkan ketika saya menyampaikan mungkin orang tuh belum paham gitu kan. Tapi ketika kita suruh si anak ini menjelaskan lagi, dah ditangkap bersama kawan-kawannya tadi. Terus ya memang dia pandai praktek, dia melakukannya dengan baik dan benar gitu. Jadi si anak ini mempunyai kelebihan di prakteknya, si anak ini mempunyai kelebihan di public speakingnya, si anak ini mempunyai buat portofolio itu bagus, hasil karyanya itu bagus gitu. Jadi kan saya pun pernah berpikir, anak ini pandai melukis ternyata. Seandainya saya tidak mengkelompokkan, saya tidak tahu kelebihan anak ini apa. Iya. Oke, ini semakin seru ya kan Bang. Jadi kita mau break dulu. Kita dengarkan lagu sambil Abang bisa minum-minum dulu boleh, ya. silakan. Tapi sebelum dengar lagu pemirsa, saya ada dapat kiriman ditanyakan katanya sama kakak kita yang cantik ini ya kan. Katanya begini Bang, olahraga apa yang disukai oleh laki-laki? Rupanya jawabannya lari. Lari. Ya, Lari dari kenyataan. Lari pas lagi sayang-sayangnya. Itu ya kita kurang suka ya. Lanjut, baik kita akan dengarkan lagu dari RME Band. Bang Agus silakan, Gelora Asmara. Kaki awak nih diangkutkan dulu. Buka ya. Ya, buka aja Bang. Baik pemirsa, kembali lagi Markombur, jangan pergi kemana-mana ya karena ini temanya agak asik nih tentang merdeka belajar. Jadi emak-emak yang biasanya dulu mungkin berpikir ya kan selalu dibilang sama gurunya anak ibu ini aneh, anak ibu ini mungkin orangnya lain daripada yang lain, agak sulit menerima. Ternyata para guru kita yang hadir di sini sudah menjelaskan belum tentu anak itu sebenarnya bodoh ya Bang ya. Jadi anak-anak sekarang ini yang nggak pandai matematika belum tentu dibilang bodoh juga, nggak pandai fisika belum tentu dibilang bodoh. Jadi semua ini sama pemirsa ya. Sama bodoh. Bukanlah sama pinternya gitu ya. Astagfirullahaladzim. Kami dia sampai nyebut-nyebut terus. Iya nyebut-nyebut ya. Kita ke Bang Mardimpu lagi lah ya kan. Wah, seru nih ya kan. Kayaknya ada tujuannya, kayak aku terus Nggak biar honornya kan dibagi. Ya, jangan sampai ke Kak Binda juga ya kan. Nah Bang Mardimpu saya mau tanya lagi ya kan. Merdeka belajar nih, itu kan tadi kok dari yang disampaikan Kak Minda tadi kan dari segi pelajaran seni atau diferensiasi kan. Nah bagaimana nanti pada saat misalnya memberikan penilaian, apakah dipaksa guru itu subjektif atau nggak bisa nih karena memang dia dari nilai ujiannya jelek gitu kan ya harus kita buat juga lah jelek atau gimana cara penilaiannya semenjak Merdeka Belajar ini? Oke, Bang Putra. Jadi sebenarnya kan di kurikulum Merdeka itu kita harus paham dulu nih ciri yang khas dari kurikulum Merdeka sebenarnya kan yang pertama fleksibel, kemudian yang kedua fokus pada materi yang esensial, dan kemudian kita juga harus tahu bahwa dalam kurikulum Merdeka capaian pembelajaran itu namanya per fase. Jadi kalau misalnya TK dia fasenya fase pondasi. Kalau kelas 1, 2 itu fase A. Kelas 3, 4 fase B. 5, 6 fase C. 7 sampai 9 fase D. Kelas 10 fase E, kelas 11, 12 fase F. Jadi itu perbedaannya. Kalau dulu kita di kurikulum yang lama kan kita mempergunakan istilah kompetensi inti, ada turunan standar kompetensi ke kompetensi dasar. Nah, dan kemudian khasnya di kurikulum Merdeka sekarang ini ada yang namanya P5. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Yang memang disasar sama seperti visi misi pendidikan Indonesia untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena memang kan kita tidak boleh memungkiri ya, saat ini sedang terjadi degradasi moral, terutama bagi kaum pelajar ataupun kaula muda. Itu jelas tampak.
Dan uniknya kurikulum Merdeka mengakomodir itu semua untuk mengembalikan citra pendidikan kita dengan menerapkan P5 di sekolah. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi sebelum ke asesmen, sebenarnya jenis asesmen kalau dulu kita di kurikulum yang lama penilaiannya ada pengetahuan kognitif, kemudian ada afektif untuk sikap, dan psikomotor untuk keterampilan. Jadi kalau di kurikulum Merdeka, di kurikulum yang lama kan itu deskripsinya berbeda-beda nih Bang. Betul. Kalau di kurikulum Merdeka deskripsinya sama semua, satu deskripsi. Abang tahu Wid karena pernah juga bantuin istri buat raport. Ya, pasti. Iya deskripsi. Ya, deskripsinya. Iya, kalau dulu itu beda-beda. 51, 52 tema. Iya, ada. Beda-beda. Benar. Apalagi kalau guru SD, tematik ya. Tematik ya kan betul kan Pak? Iya, benar-benar. Jadi kalau di kurikulum Merdeka, asesmen itu sebenarnya terbagi beberapa jenis ya. Yang pertama ada asesmen diagnostik. Yang kedua ada asesmen formatif. Dan yang ketiga ada asesmen sumatif. Nah, jadi asesmen diagnostik ini juga dibagi menjadi dua. Asesmen diagnostik ini ada asesmen diagnostik kognitif dan juga asesmen diagnostik non kognitif. Nah, dulu kita di yang lama kita tidak perlu membanding-bandingkan, kita yang perlu adalah berubah dan lebih maju begitu ya. Dulu kalau di zaman sekarang masih ada guru ketika masuk ke dalam kelas, sampai mana materi kita? Oh iya betul. Ada tugas. Iya betul. Saya rasa dia harus bertobat segera. Begitu. Segeralah bertobat ya. Atau misalnya ketika dia masuk, kita sekarang kan, gitu. Ya kita sekarang kan. Iya, kita sekarang kan begitu kan biasa ya. Ya, Batak pula itu kan. Batak sama kayak aku. Jadi kalau model seperti itu masih dikembangkan di kurikulum Merdeka, sudah waktunya kita reflektif. Begitu. Nah, jadi asesmen diagnostik itu kan kita asesmen awal. Bisa dilakukan di awal tahun pembelajaran atau ketika materi baru nih Bang. Contoh sederhananya. Ketika masuk ke kelas, jangan melulu tanya tugasnya apa. Sekali-sekali ketika kita masuk di kelas jadi seorang guru tanya, "Hai Besti, gimana kabarnya?" Iya. Nah, di situ letak kemerdekaan. Kita merdeka itu bukan bebas, jangan kita kirim miskonsepsi. Sama kayak di lapo-lapo tuak begitu kan, di kedai-kedai kopi. Oh, sekarang kurikulumnya merdeka, berarti muridnya semua bebas sebebas-bebasnya. Bukan begitu ya. Bukan, tapi merdeka itu menurut saya yang saya pahami selama menerapkan kurikulum merdeka adalah saya paham apa yang saya lakukan. Saya paham aturan yang dibuat itu adalah untuk kebaikan saya begitu. Dan murid juga di P5 tadi, penguatan profil pelajar Pancasila kan semakin jelas nih. Oh, ternyata saya adalah murid merdeka. Mustahil muridnya merdeka kalau gurunya tidak merdeka, begitu. Jadi asesmen diagnostik ini awalnya misalnya ketika kita masuk di kelas, ya janganlah melulu selalu tanya, tugas halaman 90 sampai 100 kan? Siapa yang belum siap? Maju ke depan. Sekali-sekali nanya, tadi enaklah makannya enak ya? Gak apa-apa ya, di awal seperti itu. Atau misalnya ketika kita masuk ke dalam kelas, asesmennya lakukan dulu. Misalnya begini, oke, 3 orang coba gambarkan bagaimana perasaannya hari ini dengan mengibaratkan satu objek yang ada di dalam kelas ini. Contoh, ada murid yang mengatakan begini, "Pak, saya," oh silahkan. 1 menit ya, tapi kan kita selalu ada durasi. Durasi gitu ya. Kemudian murid mengatakan, dan kita selalu terheran-heran ketika mereka semakin terbuka pada dirinya dan juga kepada kita. Murid ini mengatakan begini, "Kalau Bapak menyuruh saya mengambil satu objek dalam ruangan ini, saya mengandaikan diri saya adalah CCTV." Kemudian kita bertanya, "Kenapa kamu CCTV Widya cantik?" gitu ya. Maka murid ini mengatakan begini, "Karena saya akan berbicara seadanya Pak apabila saya dibutuhkan saja." Dari sana kan saya tahu murid saya siapa. Kemudian ada yang mengatakan, "Saya Pak, ibaratnya saya itu adalah papan tulis dengan spidol. Kenapa? Pilih satu aja. Saya nggak mau Pak, saya dipisah. Kenapa? Karena kalau tidak ada spidol nggak bisa ditulisi masa depan saya di papan itu." Keren kan? Ternyata murid itu adalah guru bagi kita. Senja rupanya. Ya. Murid senja. Pengejar senja ya. Mengejar senja. Gitu. Jadi itu membuat saya semakin sadar Bang Putra. Saya bilang begini dalam hati. Wah, ternyata selama ini saya salah jadi seorang guru. Betul. Di mana saya selama ini ketika murid saya tidak merasa bahagia. Jangan selalu kita cekokin murid itu dengan teori tanpa pernah memperhatikan kebahagiaan dirinya. Gitu. Jadi ya seorang guru bisa juga tegas, tapi bukan marah emosi yang negatif ya. Kita boleh tegas, boleh, sangat boleh. Tetapi kita harus meyakinkan murid itu dari ketegasan yang kita lakukan, mereka sadar, oh iya, saya salah. Tapi dengan cara tadi, kita kelola batin murid ketika kita ngajar. Perhatikan, apalagi guru zaman dulu kan, Kak Widya, mata saya
memang saya belakangi kalian. Ini kapur papan tulis, tapi ini punya mata juga ini kan, gitu ya. Takut jadinya. Takut jadinya kan dia nggak merasa at home ketika berada di dalam kelas. Tapi ketika kita sudah tanya, boleh kita kelola batinnya tapi penuhi kebutuhannya. So that's all. Jadi di situ letaknya asesmen diagnostik dulu penilaiannya itu kan tidak penilaian untuk memberikan angka Bukan. sebagai capaian, tapi kita mengetahui kondisi batin muridku bahagia atau enggak sih. Gitu. Jadi ketika saya sudah memahami asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif, baru saya melanjutkan pembelajaran saya. Itu juga termasuk bagian daripada pemetaan awal, penilaian asesmen awal awal, saya, ya. asesmen awal saya di bidang pengetahuan dan juga non pengetahuan. Jadi asesmen formatif itu juga yang kedua kan asesmen formatif. Penilaiannya per tujuan pembelajaran. Nah dulu nih kan Bang Putra, kita selalu ujiannya itu kalau nggak pilihan berganda, esai atau uraian terbatas, Iya, betul, begitu kan? betul. Sampai ada kalau ada juga kasus guru mengatakan, lihat nggak akan ada kamu yang bisa menjawab pertanyaan yang kubuat. Macam hebat Bangga pula itu. Bangga pula Ya itu. kan? Terus gagal dia itu. Itu juga harus bertobat. Iya, itu, bertobat Bang. itu segera ya. Nah, jadi harusnya guru itu juga memperhatikan kebutuhan siswa. Asesmen itu jangan melulu soal pilihan berganda, esai sekali-sekali buat kayak menjodohkan, sekali-sekali pergunakan kayak teknologi. Yes. Ya, boleh saya nanti usia saya 55 tahun, tapi saya harus tahu toh kebutuhan murid saya. Masa saya tidak membelajarkan mereka sesuai dengan minat dan bakatnya seperti yang disampaikan Ibu Guru, Ibu Lurah kita tadi begitu ya. Jadi itu yang asesmen kedua, pertujuan pembelajaran dan tidak selalu tes. Itu nggak terlalu tes tidak ya? selalu. Boleh dilakukan dengan mengumpulkan portofolio. Oke, Ya, ya. boleh langsung dilakukan melalui tes secara kognitif, boleh dilakukan mengerjakan tugas yang lain dan banyak modelnya. Ada portofolio, ada rubrik, ada observasi, ada performa ketika presentasi. Apa kita jamin dulu guru itu menilai presentasi yang mereka lakukan? Belum tentu. Maka di sekarang kita disadarkan seperti yang disampaikan Kak Mina tadi. Ternyata ada murid saya ini nggak pandai olahraga tapi ketika menjelaskan public speakingnya, Bagus. wow great gitu kan. Maka itu yang harus kita tuntun. Betul. Menjadi guru itu harus seperti seorang petani yang menabur benih. Bagaimana dia merawatnya, bagaimana dia menyiramnya. Maka guru juga harusnya reflektif seperti itu yang dilakukan. Dan yang ketiga itu asesmen sumatif dilakukan setelah selesai satu bab mengajar atau setelah di akhir semester. Itu juga bisa tes, bisa juga non-tes. Gitu. Jadi itu berbagai jenis penilaian yang bisa dilakukan. Oke. Baik. Itu sederhananya. Siap. Tadi kan kita terpukau ya kan. Seperti mendengar khotbah kita. Mario atau Sepuh. bingung kata. Mario Sepuh ya. Ya, kalau Widya antara paham sama bingung dia dari kerutan wajahnya. Lama-lama Ya kalau bingung. dari apa yang disampaikan Bang Mardimpo tadi keinget waktu zaman sekolah karena memang semua kejadian seperti itu ya Bang ya. Kayak mana kita ngadepin guru killer sebagai seorang siswa pasti ketika ada mata pelajaran itu bawaannya takut gitu ya. Selalu kita pasti ngalamin masa-masa itu karena zaman-zaman kita masih muda beda tentu dengan zaman sekarang gitu ya. Kak Mina kita tanya dulu ya kan, karena dibiarin digangguin Iya, ya kan. jangan dikacangin Cuma ya, Kak gini-gini Mina. aja kan. Kak, kalau di kelas dulu, kalau kelas sekarang ini di sekolah, ada nggak yang bilang kan, wah Bu Mina itu killer gitu misalnya kayak tadi ya kan. Bu Mina itu baik ini orangnya. Pernah nggak dapat penilaian seperti itu dari siswa? Saya di awal, kalau misalnya mau memulai pelajaran dalam hati saya, ya Allah, berdoa nih semoga siswa saya itu tidak takut sama saya. Oh, Sampai Satu. berdoa loh. doa ya Iya. Allahumma barik lana. Karena dalam hati. kolaborasi. Doa kolaborasi, bukan mau barik lana, mau dimakan semua orang. Karena apa? Karena kalau ketika siswa ini takut sama gurunya, materi yang kita sampaikan itu tidak diterimanya. Masuk dia blok dia ya, mental Ya, blok langsung itu. resisten ya gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah menerima kita dan dia tidak takut, mungkin apa yang kita bilang langsung bisa diserapnya Nah, gitu. itu kalau dalam teknik marketing namanya passing leading. Masuk ya. dia. Masuk dia sudah Masuk takut. dia. Teringat kita balik ke belakang ketika kita dulu jadi murid, ketika kita tengok guru yang killer, kan kita takut tuh. Betul. Jadi agak susah menangkap apa yang dibilang guru tersebut. Iya, apalagi dulu saya punya guru killer, dia punya sendal diseret-seretnya. Dari kejauhan, suara sendalnya sudah terdengar. Pantas sama jadi agak killer juga ya. Jadi Lanjut. jadi ketika murid ini sudah dekat ke kita, walaupun memang saya bilang kita boleh dekat, tapi jaga juga perbatasan kedekatan itu. Jangan terlalu dekat langsung seenak-enaknya siswa itu tidak juga. Ya, tidak ada pengetahuan harga yang Iya, tidak menghargai guru, tidak, bukan seperti itu. Tapi ketika belajar, terima saya juga menerima kalian gitu.
Jadi ketika sudah seperti itu mereka leluasa, jadi nggak ada rasa canggung, tidak ada takut. Kalaupun tidak mengerti dia kan bertanya. tanya, iya, dia Kalau terbuka. zaman saya dulu nggak takut, diam aja. Jadi nanti tanya sama kawan kan seperti itu. Jadi saya tidak Kawan mau. pun nggak paham ya kan. Kok tanya aku gitu, aku nggak tahu katanya kan. Iya, jadi saya tidak mau seperti itu gitu Pak. Pak pula. Iya. Jadi guru killer nih kan Bang Putra. Becak bang gitu ya. Bang Putra. Lanjut. Jadi kalau ada yang bilang seperti itu ada sampai sekarang Ada kemarin, tadi barusan ini barusan Tadi barusan kejadian ada. nih kan. Oh, Karena mungkin namanya saya, boleh dicatat. Pemirsa. Sama alamatnya ya. Dia mau alamatnya. jadi Nggak, memang bercanda. benar yang dibilang Pak Mardimpu ini, kita sebagai guru harus refleksi, sering merefleksi diri gitu kan. Tadi ada siswa, Ibu hari ini kok marah-marah aja katanya gitu. Tersadar kita, oh saya marah-marah aja. Ya, tapi kan saya nggak marah sama kamu, saya marah sama yang sana. Tapi kenapa kamu yang ini? Ya Bu, saya sakit kuping saya mendengar Ibu marahin dia, katanya gitu kan. Iya. Ibu Kak Mina sedih nggak sih kalau ada yang mendengar? Ya pastilah, seperti kita kan itu? langsung tersadar gitu. Oh berarti aku hari ini bawaannya mau marah aja gitu Bukan kan. gitu harus jawabnya. Kamu kok marah ini marah-marah aja. Ibu bukan marah. Ayam penyet tadi pedas sekali sambalnya. Bilang gitu. Jadi ibu Jadi ya saya, jadi kita juga harus minta maaf juga Iyalah. lah. Mohon maaf ya kalau Ibu memang marah, tapi memang tujuannya karena mungkin tadi kesal gara-gara daftar nilai saya itu ditumpahkan siswa ke air gitu. Oke. Jadi mau marah, kamu keringkan ini, saya bilang kan. Cuman mungkin kawannya karena mungkin pada saat itu saya memang terkejut, shock mungkin dia gitu kan, Ibu kok marah gitu. Oke. Jadi pada saat itu disadarkan si siswa, ya kita nggak mungkin langsung nggak Ya, mungkin judge marah-marah gitu ya kan. kan. Jadi yaudah saya apain, oke langsung saya arahkan apa. aja. Oke, baik Wid, kita mau dengarkan komplek lagi mengenai Pancasila tadi. Memang saya pemirsa P5 ya. sangat senang sekali Pancasila ya. Saya Profil kalau urusan pelajar uang itu Pancasila. biasa nomor 6 pemirsa. Iya kan, karena 1 sampai 5-nya Panca. Iya, jadi saya Pancasila, habis Pancasila harus mikirin duit langsung. Lanjut kita dengarkan lagu dulu. Hati-hati di jalan. Silakan. Sambil minum. Baik pemirsa, kembali lagi, makin seru nih ya Markombur kita hari ini tentang wujud kurikulum Merdeka Belajar. Jadi ibu-ibu di rumah, para pemirsa yang sudah Ibu-ibu mungkin ya, ya ibu-ibu di rumah ya, ibu-ibu yang di rumah sendiri maupun lagi di rumah mertua gitu ya kan, yang sudah tahu tentang Merdeka Belajar. Jadi sudah diingat bahwasanya seluruh kurikulum kita sekarang sudah mengarah ke lebih baik, growth mindset bertumbuh, berubah terus. Kita lihat ya narasumber kita pada hari ini memang betul-betul sangat menguasai. Ya kalau seperti ini saya menyekolahkan anak saya nih ke tempat abang. Jangan dan lagi kakak Bang, ini, saya kan. bercita-cita jadi Menteri Pendidikan. Oh, Menteri Pendidikan. Amin, kalau gitu ya. Baik, nanti kok saya presidennya saya tanda tangan nih. SK, tenang aja. Nggak mau kalau presiden Bang Putra. Oke, Silakan, Wid. 8 menit lagi ya Bang Iya, ya. iya, silakan. Oke, ini tentang P5 tadi sudah disinggung juga oleh Bang Mardimpu. Nah, ini penerapannya saat ini Bang untuk P5 bagi siswa kita seperti apa? Iya, kalau di sekolah saya ya, P5 itu kan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ini berbeda dari jam pelajaran intrakurikuler. Jadi P5 ini kalau untuk SMA 25 sampai 30%. Dari jam total misalnya satu minggu itu 40 jam, berarti 12 jam itu untuk P5. Nah, Jadi dia di intrakurikuler. iya, intrakurikuler beda, P5 juga punya jam tersendiri. Nah, siapa yang mengajarkan P5 ini? Guru yang berkolaborasi. Semua guru berkolaborasi. Jadi P5 itu untuk jenjang SMA ada 7 temanya. Tapi karena durasi kita sangat sedikit, jadi saya kasih gambaran Saja saja. tema next-nya ya. Iya, next time P5 gitu ya. Uangnya sama kami semua. Oke, jadi Lanjut. kalau dalam P5 itu kan untuk SMA, jenjang SMA. Ini kita berbicara jenjang SMA karena kebetulan saya Iya. dengan Kak Mina SMA. Ada 7 tema besar. Contohnya nih, kami mengambil tema kearifan lokal. Atau kami mengambil bangunlah jiwa dan raganya. Iya. Itu tema besar, Tema besar. untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi di sekolah saya itu diterapkannya, dia setiap minggu ketiga dalam setiap bulannya adalah proyek. 1 minggu itu proyek. P5. Materinya apa? Tentunya guru tidak mengajarkan materi pelajaran di intrakurikuler, tidak. Tapi di sekolah kita itu karena kan tahapan pelaksanaan P5 ini ada 4. 1 pengenalan, 2 kontekstualisasi, 3 aksi, yang keempat refleksi dan evaluasi. Nah, jadi contoh nih, bangunlah jiwa dan raganya. Tema pertama, topik pertama yang kami ajarkan adalah tentang kesehatan mental. Kesehatan Karena mental. itu adalah satu permasalahan yang sangat serius. Kalau berdasarkan penelitian dari UGM,
1 dari 3 siswa itu bermasalah, mengalami gangguan kesehatan mental. Mungkin Bang Putra salah satu. Ini Ketahuan ya. kalau jadi murid Bang Putra ini siswa yang punya banyak bakat, yang ya. Ya, bisa nari balet. bisa gitu semua. ya. Ya. Jadi guru pun bisa. Gitu ya. Jadi semua guru itu di dalam tahapan pengenalan ini kami kan tim nih, kolaboratif nih. Guru dalam P5 ini disebut fasilitator P5. Yes, fasilitator. Jadi saya guru geografi nih, saya nggak ngajar geografi ketika P5. Tapi saya memfasilitasi mereka, yang pertama saya kenalkan kesehatan mental. Ada identifikasi atau pemetaan awal. Anak-anakku pernah nggak mengalami atau mengurung diri sendirian? Contoh nih pertama, ternyata dari 36 murid, 20 tunjuk tangan. Nah itu yang perlu kita sikapi. Dalam P5 ini kita arahkan supaya mereka semakin matang dan semakin dewasa, terutama dalam perubahan karakter. Jadi P5 membantu mengakomodir supaya murid ini memang benar-benar bahagia. Ya, di tahap kontekstualisasi itu akan masuk di minggu berikutnya, di bulan berikutnya. Itu pelaksanaannya. Kemudian di tahap aksi, kita sudah mulai apa yang kita lakukan. Contoh di kelas nih, sama seperti kita hari ini model podcast juga boleh. Murid itu akan melakukan podcast di gitu, kelas. seperti itu ya. Mereka jadi moderatornya atau hostnya, mereka narasumbernya, dan mereka membagikan pengalaman mereka tentang kesehatan mental yang mereka jumpai dan mereka sendiri alami. Jadinya mereka sendiri yang kita, memang itulah namanya fasilitator. Membantu memfasilitasi peserta didik untuk menemukan solusi dari masalah. Coaching, gitu ya, benar coaching, ya. ya. Coach ya. Jadi mereka model coaching itu kita terapkan ke murid mereka sendiri. Kita nggak, walaupun saya banyak ngomong di sini karena memang saya mau menceritakan gitu. Ya, Tapi kan? ketika di kelas mereka itu benar-benar student center begitu. Mereka yang Mereka melakukan di sendiri. situ begitu. Kemudian di P5 ini nanti kan bisa kita lakukan ada namanya learning celebration atau pekan apa namanya panen raya pembelajaran. Ya, ada di SMA 11 pernah saya lihat tuh. Oke. Jadi itu nggak harus Saya ngundang produk. TVRI nggak datang. Gitu. Oh enggak datang. Nanti ngundang saya. Nanti berarti ya. Jadi Saya aja undang. nggak harus produk. Banyak juga nih Bang Putra Banyak, dan yang harus produk Kak ya. Widya yang Pementasan sebenarnya gitu ya. selama ini miskonsepsi di P5. Nah kalau selalu berorientasi pada produk atau hasil akhir, itu menurut saya miskonsepsi yang sesungguhnya terjadi di P5. Karena memang tujuan P5 itu dibuat adalah supaya apa? Penguatan karakter. Jadi kan kita berangkat dari degradasi moral. Ya kenapa terjadi degradasi moral? Kesehatan mental siswa kan terganggu. Iya. Jadi sekolah dan guru memfasilitasi, oh mana ada di mata pelajaran apapun yang mengajarkan kesehatan mental kalau tidak datang P5. Gitu. Kemudian sekarang kami di fase F itu kelas 11, judulnya adalah berrekayasa dan berteknologi untuk NKRI. Tahu topiknya yang kami ajarkan etika dalam budaya digital. Di pelajaran apapun kan tidak dibahas. Jadi P5 membantu kita difasilitasi hal itu, maka kita kuatkan. Saring dulu sebelum sharing. Gitu ya. Contoh sederhananya. Kita ke Kak Mina dulu ya kan. Iya. Biar Kak Mina jangan. Lagi enak loh tadi. Iya, dilanjutkan aja turnya. Lanjutkan aja. Kak Mina. Jangan Kak. Nanti Bang Putra marah. Honornya sama. Kak Mina kalau di sekolah di SMA 11 P5-nya apa aja kegiatannya? Kami karena tahun pertama ini, Oh, tahun pertama. melakukan kurikulum merdeka ya. Oh, oh. Jadi tema kami gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup Nah kalau tadi Pak Sidimpu kesehatan, Kearifan Kearifan lokal dan lokal. bangunlah jiwa dan raganya. kalau kami gaya hidup berkelanjutan, memang benar ya dibilang Sidimpu tadi tidak harus ada aksi nyata yang mengeluarkan uang banyak Nggak yang usah, harus ya. dilakukan Tidak siswa. Nah membiasakan diri membawa botol minum Ya. di Gaya hidup setiap berkelanjutan. kelas. Itu pun gaya hidup Itu gaya hidup berkelanjutan. Kenapa? Karena dia mengurangi beli minuman Ya, yang minum botol mineral. aqua Plastik ya. dan sampah ini kan mengurangi Ya, betul. plastik itu mengurangi Plastik, ya. sampah mereka gitu. Jadi membiasakan diri membawa botol minuman dari rumahnya gitu. Jadi kami masih pertemuan pertama masih konsep ya yang dipelajari. Jadi nanti ke depannya ya itu tadi mau aksi nyatanya itu dengan karakternya si siswa membiasakan diri membawa minuman, lalu dengan membuat pupuk, kan gaya hidup berkelanjutan itu membiasakan memanfaatkan sampah-sampah yang ada di sekolah itu dijadikan apa gitu nanti aksinya. Nanti saya undang abang ke sekolah kok udah ada aksi nyatanya. Aksi nyatanya ya kan. Karena pernah kemarin tuh mereka pameran apa di Iya. salah satu ada ya. lorong Ini ya. saya undang juga. Undang ya. Sebenarnya Ada prasmanan ada? ada. Sebenarnya Kak, sebenarnya kayak mana tadi? Sebenarnya sebelum kurikulum merdeka ini sudah pernah kami lakukan, tapi itu kewirausahaan. Iya, Memang iya, itu dia, temanya di P5 ini juga ada tentang kewirausahaan. Boleh juga ya, kewirausahaan. Boleh ada. Memang Jadi ada
salah satu tema itu sudah pernah kami lakukan. Cuma nanti lebih dipedalam lagi lah untuk di kurikulum merdeka ini. Baik, mungkin kita berikan kesempatan untuk closing statement tapi singkat padat jelas ya. Mungkin dari Oke, baik. Kak Mina Kak dulu Mina ya. dulu lah ya kan. Nanti ditutup sama Bang Dim. Silakan Kak Mina mengenai kurikulum merdeka. Baik, terima kasih. Kita yang mengikuti kurikulum merdeka ini ikhlaslah menjadi guru sehingga kita bisa mendidik anak kita, menuntun anak kita menjadi pelajar berprofil pelajar Pancasila. Oke, baik. Kalau gitu Bang Lanjutkan, Dimpo. Bang Dimpo. Silakan, Kalau Bang dari Dimpo. saya terkait implementasi kurikulum merdeka untuk seluruh sahabatku guru-guru di seluruh Indonesia, belajar tanpa refleksi adalah sia-sia. Jadilah guru yang senantiasa reflektif, kemudian berpihak pada murid dan bantulah murid tuntun mereka untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan mereka yang setinggi-tingginya. Terima kasih. Mantap Terima sekali. kasih. Baik pemirsa, Aduh. mungkin inilah akhir dari acara kita hari ini. Markombur harusnya nambah lagi ya. Nambah lagi ya. nanti Honornya tambah dong kalau Iya, gitu. kita bahas P5 nanti ya. Saya pun juga punya konklusi ya kan. Oke, Iya, kan? baik. Baik, kurikulum merdeka ini tanpa komitmen sesuatu itu tidak akan pernah bisa dimulai dan tanpa konsistensi sesuatu yang sudah dimulai tidak akan pernah selesai. Saya Putra Andika Siagian undur diri bersama rekan saya. Widya Utami Putri tentunya. Kita akan kembali lagi di Markombor besok ya. Langsung kita serahkan ke teman-teman. Silakan, Tondi Kudoho.